Kisah Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan penaklukan Irak. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq mulai melakukan ekspansi ke berbagai wilayah di sekitar Jazirah Arab. Ketika Abu Bakar wafat, tongkat kepemimpinan Islam diteruskan oleh Umar bin Khattab, dan penaklukan besar-besaran pun dilanjutkan, termasuk penaklukan wilayah Irak. Irak adalah salah satu wilayah terpenting dalam ekspansi ini, karena menjadi pintu gerbang menuju Kekaisaran Persia, yang pada saat itu merupakan salah satu kekuatan terbesar di dunia. Namun, penaklukan Irak tidak selesai dalam waktu singkat. Fase pertama dimulai di masa Abu Bakar, tetapi baru diselesaikan sepenuhnya di bawah komando Umar bin Khattab. Ini adalah fase kedua yang menentukan, dengan momen-momen krusial yang memperlihatkan kekuatan strategi militer Islam. Penaklukan Irak sebenarnya telah dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar, ketika Khalid bin Walid diangkat menjadi panglima. Di bawah komandonya, pasukan Muslim berhasil meraih kemenangan di beberapa wilayah penting, termasuk Kazimah, Ubullah, dan kota-kota lain yang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Persia. Khalid, yang terkenal sebagai pedang Allah, membawa pasukan Muslim meraih kemenangan besar dalam pertempuran. Namun, ketika Khalid dipindahkan ke front Syam atas perintah Abu Bakar untuk membantu dalam penaklukan wilayah itu, penaklukan Irak mengalami stagnasi. Kekaisaran Persia mencoba memanfaatkan momen ini untuk merebut kembali beberapa wilayah yang telah ditaklukkan oleh pasukan Muslim, tetapi ancaman dari pasukan Muslim tidak berakhir di situ. Pada masa penaklukan Irak, Kekaisaran Persia berada di bawah dinasti Sasania, yang merupakan dinasti terakhir Persia sebelum kekaisaran mereka jatuh ke tangan Muslim. Kekaisaran ini berpusat di Ctesiphon, sebuah kota yang terletak di tepi timur Sungai Tigris, tidak jauh dari Baghdad modern. Ctesiphon adalah pusat administrasi, politik, dan budaya yang monumental, serta dikenal sebagai salah satu kota terbesar di dunia pada masanya. Namun, Kekaisaran Sasania saat itu berada dalam kondisi yang sangat lemah. Mereka menghadapi berbagai masalah internal, mulai dari krisis kepemimpinan, perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan, hingga ketidakstabilan politik. Selain itu, kondisi ekonomi Persia pun semakin menurun akibat perang berkepanjangan dan kerusakan infrastruktur. Tidak hanya itu, militer Persia juga melemah akibat berbagai kekalahan yang mereka alami sebelumnya. Mereka kehilangan banyak prajurit dan sumber daya dalam pertempuran melawan pasukan Muslim, dan semakin rentan terhadap ancaman dari luar. Persia juga menghadapi tekanan dari suku-suku nomaden di perbatasan, yang terus-menerus menyerang dan menambah kekacauan di wilayah kekaisaran. Kondisi internal Persia yang kacau ini menciptakan kesempatan bagi pasukan Muslim untuk melanjutkan serangan mereka. Disinilah Umar bin Khattab melihat peluang untuk menaklukkan Irak secara penuh. Ketika Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah, Umar bin Khattab dilantik sebagai khalifah. Umar mewarisi situasi di mana Irak belum sepenuhnya ditaklukkan, dan dia segera bergerak cepat untuk memastikan penaklukan ini bisa diselesaikan. Salah satu langkah pertama Umar adalah mengangkat Abu Ubaid As-Saqafi sebagai panglima baru yang bertanggung jawab atas ekspedisi militer di Irak. Abu Ubaid dikenal sebagai seorang panglima yang tangguh, dan Umar mempercayakan pasukan Muslim kepadanya untuk menghadapi pasukan Persia yang kuat. Penunjukan Abu Ubaid menandai dimulainya serangkaian pertempuran penting di Irak. Di bawah komando
Abu Ubaid, pasukan Muslim segera menghadapi pertempuran besar pertama melawan Persia, yang dikenal sebagai Pertempuran Namarik. Pertempuran ini terjadi di wilayah Irak, di mana pasukan Muslim, meskipun menghadapi tantangan besar, berhasil meraih kemenangan penting. Kemenangan di Namarik memberikan dorongan moral yang sangat besar bagi pasukan Muslim. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Persia, semangat juang dan taktik cerdik yang mereka terapkan menjadi kunci keberhasilan mereka. Tak lama setelah kemenangan di Namarik, pasukan Muslim kembali terlibat dalam pertempuran besar lainnya, yang dikenal sebagai Pertempuran Sakotiyah di Kaskar. Di sini, pasukan Muslim sekali lagi menunjukkan keberanian dan kehebatan mereka di medan perang, meraih kemenangan yang memperkuat cengkeraman mereka atas wilayah Irak bagian selatan. Di tahun yang sama, pasukan Muslim terlibat dalam pertempuran besar lainnya yang dikenal sebagai Pertempuran Barusma. Abu Ubaid kembali menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dalam pertempuran ini, dan pasukan Muslim berhasil mengalahkan pasukan Persia sekali lagi. Kemenangan ini membuka jalan bagi penguasaan penuh atas beberapa wilayah penting di Irak. Namun, momentum kemenangan pasukan Muslim tidak selalu berjalan mulus. Di tengah-tengah kemenangan ini, mereka dihadapkan pada salah satu ujian terberat dalam penaklukan Irak, yaitu Pertempuran Jembatan atau Al-Jisr. Bahman Jaduya, seorang panglima Persia yang cerdik, menggunakan strategi dengan memanfaatkan Sungai Eufrat sebagai jebakan. Pasukan Muslim harus berjuang keras, terjebak di antara sungai dan pasukan Persia yang lebih besar dan lebih kuat. Dalam pertempuran yang sangat sulit ini, Abu Ubaid gugur sebagai syuhada. Kekalahan di pertempuran jembatan menjadi salah satu pukulan terbesar bagi pasukan Muslim. Banyak di antara mereka yang tenggelam di Sungai Eufrat saat mencoba melarikan diri dari serangan pasukan Persia. Setelah kekalahan ini, Al-Mutsana bin Haritsah, salah satu panglima Muslim yang berani, mengambil alih komando. Meskipun kekalahan di jembatan sangat menghancurkan, Al-Mutsana berhasil menyelamatkan sebagian besar pasukan Muslim dan membawa mereka kembali ke garis aman. Dengan kepemimpinannya, Al-Mutsana segera melakukan reorganisasi pasukan dan mempersiapkan mereka untuk pertempuran berikutnya melawan Persia. Dia menarik pasukan Muslim ke tempat yang lebih strategis dan aman, menyiapkan mereka untuk kembali bangkit. Tak lama setelah kekalahan di jembatan, pasukan Muslim di bawah komando Al-Mutsana kembali ke medan perang dalam pertempuran Buaid. Kali ini, pasukan Muslim berhasil meraih kemenangan besar atas Persia. Dengan taktik yang cerdik, Al-Mutsana memanfaatkan medan di sekitar Sungai Eufrat untuk mengecoh pasukan Persia. Kemenangan di Buaid mengembalikan kepercayaan diri pasukan Muslim. Ini adalah titik balik yang sangat penting dalam penaklukan Irak, dan menjadi bukti bahwa semangat juang pasukan Muslim tetap tak tergoyahkan meskipun telah mengalami kekalahan sebelumnya. Di tengah kekalahan Persia, terjadi kekacauan besar di kalangan elit kerajaan Persia. Akhirnya, Yazdegerd III diangkat sebagai raja muda dengan harapan ia bisa memulihkan kekuasaan Persia yang hancur. Namun, Yazdegerd tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk menghadapi ancaman serius dari pasukan Muslim. Kekaisaran Sasaniyah yang dulunya kuat, kini berada di ambang kehancuran total. Penaklukan Irak oleh pasukan Muslim di masa Khalifah Umar bin Khattab menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Islam. Meskipun pasukan Muslim menghadapi tantangan yang berat, seperti kekalahan di pertempuran jembatan, kemenangan besar di Buaid menjadi titik balik yang menentukan. Dengan
jatuhnya Irak ke tangan Muslim, kekuasaan Persia di wilayah ini hancur. Kota-kota besar seperti Ctesiphon, Istar, dan Nishapur, yang dulu menjadi pusat administrasi dan kekuasaan Persia, akhirnya jatuh. Kekalahan ini juga menandai awal dari keruntuhan Kekaisaran Sasania dan membuka jalan bagi ekspansi Islam lebih lanjut ke Persia, Iran, dan wilayah Asia Tengah. Penaklukan Irak tidak hanya memiliki dampak militer, tetapi juga berdampak politik dan ekonomi besar bagi umat Islam. Wilayah ini kemudian menjadi pusat utama peradaban Islam, dengan kota Kufah dan Basroh yang berkembang menjadi pusat administrasi dan perdagangan penting di dunia Islam.